Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas mengenai kasus kematian George Floyd yang beberapa waktu ini banyak sekali diberitakan di berbagai media di dunia. George ini pada awalnya ditangkap atas tuduhan menggunakan uang palsu saat membeli sesuatu di sebuah minimarket. Namun saat itu George menolak tuduhan tersebut. Penjaga toko pun langsung menelpon petugas kepolisian dan bilang bahwa George ini terlihat sangat mabuk ketika datang ke minimarket tersebut. Namun bisa kita lihat dari rekaman CCTV yang beredar bahwa si George ini sama sekali tidak terlihat mabuk, bahkan ia terlihat tenang dan tidak memberontak ketika petugas kepolisian menangkapnya. Pada saat proses penangkapan inilah yang sangat disayangkan dari petugas kepolisian, yaitu cara penangkapannya dengan menjatuhkan George Floyd ke tanah lalu menekan lehernya dengan lutut petugas kepolisian hingga akhirnya George tidak bisa bernapas dan meninggal. Bahkan di video yang direkam oleh warga yang melihat kejadian tersebut, George beberapa kali meminta tolong, bahkan memohon kepada petugas kepolisian untuk melepaskan lutut yang menjepit lehernya. Namun sama sekali petugas kepolisian tidak menggubris ucapan si George Floyd ini. Seharusnya petugas kepolisian bisa menggunakan teknik penangkapan yang lain karena menurut Jacob Frey, wali kota Minneapolis, mengatakan bahwa teknik yang digunakan untuk menjepit leher George ke tanah itu bertentangan dengan peraturan departemen. Dan atas kematian George Floyd ini memunculkan kemarahan besar warga hingga akhirnya mereka turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi. Apa sih yang menyebabkan kematian George Floyd ini bisa sampai terjadi demonstrasi besar, bahkan sampai terjadi penjarahan di berbagai toko? Yang pertama yaitu karena George Floyd ini merupakan warga Afrika Amerika atau warga berkulit hitam. Yang kedua, bukan hanya karena kasus George Floyd saja, melainkan masyarakat menuntut perubahan yang fundamental pada sistem penegakan hukum di Amerika Serikat. Perubahan di mana warga kulit hitam bisa setara atau bisa sejajar dengan warga kulit putih. Dan bukan hanya warga kulit hitam saja, melainkan seluruh kelompok minoritas yang ada di Amerika Serikat. Karena dari historinya, Amerika Serikat ini sudah banyak sekali kasus-kasus serupa yang terjadi pada warga kulit hitam. Contohnya saja, Philando Castile yang meninggal karena ditembak polisi Hispanik di pinggiran kota pada tahun 2016. Lalu ada Eric Garner yang juga merupakan pria berkulit hitam yang tewas di New York pada tahun 2014 setelah dipiting oleh polisi. Dan masih banyak lagi kasus-kasus rasisme yang terjadi pada warga kulit hitam. Bahkan pada tahun 2015 saja ada sekitar 305 kasus pembunuhan yang dilakukan oleh petugas kepolisian Amerika Serikat kepada warga yang berkulit hitam. Nah, dari 305 kasus ini hanya 13 kasus yang berujung pelakunya dijatuhi dakwaan kriminal. Sangat miris sekali mendengar kenyataan yang terjadi pada negara maju seperti Amerika Serikat ini. Di balik kehebatannya di berbagai bidang, ada sebuah realita rasialisme yang sampai saat ini belum juga terselesaikan. Semoga kedepannya tidak ada lagi kasus rasisme, tidak ada lagi diskriminasi ataupun tindak kekerasan yang dilakukan baik itu oleh petugas kepolisian, penegak hukum, ataupun masyarakat lainnya yang didasari atas ras, agama, dan lain sebagainya.